Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan yang ada di slide menghitung arah kiblat dengan menggunakan beda azimut ya. Jadi ini adalah lanjutan dari slide sebelumnya, yang mana di slide sebelumnya kita sudah mencoba untuk menghitung arah kiblat dengan menggunakan rostur kiblat. Dan di kesempatan hari ini kita nanti akan mencoba untuk menghitung arah kiblat dengan menggunakan beda azimut. Yang ini tentunya eh, jika menggunakan rostur kiblat kemarin kita tidak membutuhkan peralatan khusus, namun di dalam menghitung arah kiblat dengan menggunakan beda azimut ini kita membutuhkan alat ya, alat falak gitu. Yang saya maksud adalah di sini yaitu teodolit, kemudian istiwain, kemudian ada juga musalah kiblah ya yang bisa digunakan yang dengan menggunakan beda azimut ini. Baik, langsung saja kita terapkan ya materi untuk menghitung arah kiblat dengan menggunakan beda azimut ini. Teman-teman, pada kesempatan yang lalu kita sudah pernah menghitung selisih bujur, kemudian pernah juga kita menghitung arah kiblat atau B. Kemudian di kesempatan ini nanti ada tambahan ya, menghitung azimut kiblat. Yang mana ini nanti punya perbedaan dengan sebelumnya. Kalau menggunakan rostrum kiblat kita tidak perlu menghitung azimut kiblat. Akan tetapi apabila kita menggunakan beda azimut, maka kita perlu menghitung azimut kiblatnya. Langsung saja kita coba untuk mempraktekkan. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama menghitung selisih bujur, kemudian menghitung arah kiblat, azimut kiblat, sudut waktu, arah azimut matahari, dan juga beda azimut. Yang terakhir nanti dengan beda azimut ini kita terapkan, kita masukkan ke dalam instrumen ataupun alat yang kita gunakan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ada teodolit dan juga istiwain, ataupun musalah kiblah yang bisa kita gunakan untuk menentukan arah kiblat dengan menggunakan beda azimut ini. Baik, langsung saja kita coba untuk mempraktekkan. Teman-teman, di kesempatan yang lalu kita sudah menghitung C ya. Kita tetap dengan menggunakan lokasi Semarang dengan bujur tempat 110 derajat 24 menit ya, bujur timur, dan bujur Ka'bah di sini tetap ya teman-teman, tidak ada perubahan. Nah, kemudian untuk rumus C adalah bujur tempat dikurangi dengan bujur Ka'bah, yang mana selisih bujur antara bujur tempat kita di Semarang ini dengan bujur Ka'bah yaitu 70 derajat 34 menit 25,44 detik. Ini sudah kita dapatkan di slide yang lalu ya. Selanjutnya kita menghitung arah kiblat atau P. Untuk menghitung arah kiblat ini, teman-teman juga sudah ya kemarin di slide sebelumnya kita membutuhkan ada lintang Ka'bah, kemudian lintang tempat, selisih bujur. Nah, itu yang kita butuhkan, data itu yang kita butuhkan. Kita menghitung ini dengan rumus kotan B sama dengan tan lintang Ka'bah dikali cos lintang tempat dibagi sin C atau sin selisih bujur dikurangi sin lintang tempat dibagi tan C. Nah, untuk pencet kalkulatornya, teman-teman, nanti kita perhatikan ya, untuk kotan ini kalau dipindah ke ruas sebelah kanan, karena yang kita cari adalah nilai B-nya, maka yang harusnya dioper atau dipindah ke ruas sebelah kanan, yaitu kotannya. Dengan cara kita tekan tombol shift, kemudian tan, silakan teman-teman lihat di monitor sebelah kanan, kemudian buka kurung, tan, lintang Ka'bah. Ya, kemarin kalau teman-teman memasukkan pada kode-kode tertentu ya, kemarin ada alfabet itu dengan menekan tombol alfa terlebih dahulu, itu bisa digunakan juga. Apabila teman-teman tidak menyimpan, kita bisa gunakan dengan cara manual ya. Dengan cara seperti ini teman-teman. Tan lintang Ka'bah. Lintang Ka'bah di sini yaitu 21 derajat 25 menit, kemudian 21,17 detik. Karena lintang Ka'bah adalah lintang utara, maka tidak perlu kita memberikan nilai negatif ya. Selanjutnya, kita kalikan dengan cos lintang tempat. Lintang tempat kita di min 7 derajat. Kalau yang ada itu hanya nilai derajatnya saja, maka teman-teman tidak perlu menambahkan menit dan juga detik. Dan juga tidak perlu menambahkan tombol lambang derajat ya. Cukup dengan mengetikkan nilai derajatnya saja sudah mewakili begitu. Kemudian kita bagi dengan sin C. Nah, C di sini tadi nilainya adalah 70 derajat 34 menit 25,44 detik. Selanjutnya kita kurangi dengan sin lintang tempat. Ya, min 7 ya. Dan terakhir kita bagi dengan tan C, yaitu 70 derajat 34 menit 25,44
0,44 detik. Kita tutup kurung dan kita tambahkan X-1 di belakang. Kita sama dengan, kemudian tombol derajat. Kita lihat hasilnya sama ya. Adapun yang belakang ya, ataupun koma di belakang detik itu merupakan pembulatan ya. Ada yang 08, ada yang 07, itu tidak ada masalah. Ya, pembulatan. Jadi sudah ketemu ya teman-teman. Untuk arah kiblat kita adalah 65 derajat, 29 menit, 28,07 atau 08. Nah, ini diukur dari arah utara ke arah barat. Jadi jangan salah ya teman-teman, bukan barat ke utara, tetapi dari utara ke barat, atau bisa dibilang ini back azimut ya, back azimut karena memutarnya ke arah kiri atau berlawanan dengan jarum jam. Jadi begitu. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita menghitung arah kiblat, maka selanjutnya adalah menghitung azimut kiblat atau menentukan azimut kiblat ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita melihat dulu nilai dari arah kiblat kita. Ya. Setelah itu kemudian kita melihat posisi kita berada di mana. Ya, posisi kita berada di mana. Jadi ketika kita berbicara tentang azimut, kita punya 4 kuadran. Akan saya tampilkan. Yang pertama adalah kuadran 1, yaitu dari 0 yang dihitung dari utara sampai dengan 90, yaitu di posisi tepat di timur. Ya, ini masuk di dalam kuadran 1. Dan ketentuannya, jika masuk ke dalam kuadran 1 atau B sama dengan UT, maka azimut kiblatnya sama dengan tetap ya, atau harga mutlak B. Harga mutlak B ini maksudnya adalah B itu atau arah kiblat itu arahnya tetap dengan bernilai positif ya. Harga mutlak ataupun ada pagar di sebelum dan sesudah. Nilai itu kita sebut dengan harga mutlak, yang mana nilainya itu selalu positif ya, selalu positif. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah kuadran 2. Yaitu dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. 90 derajat itu berada di timur dan 180 derajat berada di selatan. Di antara itu, ya. Rumusnya adalah jika B berada di sekitaran selatan sampai dengan timur, maka azimut kiblatnya yaitu 180 dikurangi dengan B atau harga mutlak B, gitu ya. Nah, jadi ingat teman-teman, di sini 180 dikurangi dengan harga mutlak B atau B itu dipositifkan, gitu ya. Nah, jangan terbalik dengan yang ketiga ya teman-teman. Ya, oke. Selanjutnya yang ketiga antara 180 sampai dengan 270 derajat. Ya, untuk yang ketiga ini kalau tadi di kuadran 2 itu 180 dikurangi, sekarang 180 ditambah B atau harga mutlak B. B itu harus positif ya. Nah, gitu. Ya, ini bedanya di kuadran 2 dan kuadran 3. Kalau di kuadran 2 itu nilainya B itu 180 dikurangi dengan B, kalau ini 180 ditambah dengan B di kuadran 3. Yang terakhir atau di kuadran 4 yaitu antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya. Atau ketika arah kiblatnya itu berada di antara barat sampai dengan utara. Nah, ini teman-teman yang perlu kita cari atau kita garis bawahi bahwa arah kiblat kita di Indonesia secara umum ya, khususnya di Semarang, ini berada di Semarang itu posisinya berada di sebelah timur Arab Saudi atau Makkah begitu ya. Sudah pasti arahnya harusnya ke barat kalau arah terdekatnya ya, karena arah kiblat itu adalah arah terdekat menuju Ka'bah. Ya, sudah pasti arahnya ke barat. Kemudian karena lintang Ka'bah ini berada di lintang positif atau lintang utara, sedangkan kita di Semarang ini secara umum Indonesia ini tidak lebih dari lintang 21 derajat. Atau lintang Ka'bah itu kan 21 25 ya. Tidak lebih dari itu. Yang artinya bahwa kita masih berada di sebelah selatan dari Ka'bah itu. Nah, oleh karena itu menghadap kita secara umum ke barat, agak serong ke utara. Jadi begitu teman-teman. Nah, serongnya berapa? Ini kita lihat ya. Kalau serongnya berapa derajat nanti kita bisa mengukur itu ya. Kita bisa mengukur. Yaitu nilainya kalau dihitung dari arah utara, kita putar sesuai dengan azimutnya, maka ya akan berlaku ketentuan yang keempat atau berada di kuadran keempat ya teman-teman. Ya, berada di kuadran keempat dengan ketentuan 360 derajat dikurangi dengan harga mutlak B. Gitu. Nah, dihasilkan azimut kiblatnya yaitu 294 derajat, 30 menit, 31,92 detik. Ya, itu. Jadi azimut kiblat
yaitu diukur dari arah utara, diputar dengan searah dengan jarum jam sejauh 294 derajat 30 menit 31,92 detik. Ya, berada di kuadran 4. Oke, kita lanjut. Ya, yang selanjutnya adalah kita menghitung sudut waktu, yang mana teman-teman di sini kita buat contoh ya. Dalam hal ini, dalam kasus ini, kita akan menghitung pada tanggal 30 Oktober 2025 pada jam 13.00 WIB. Ya, karena di Semarang maka menggunakan WIB ya untuk waktu daerahnya. Baik, langsung saja kita lihat di data ephemeris. Untuk jam 1 atau jam 13 itu berarti kita butuh melihat di jam 6 UTC. Karena yang tertera di dalam ephemeris itu, ephemeris Hisab Ruqyat Kemenak, itu adalah waktu UTC, ya, waktu global begitu ya. Dan kita harus konversi ke WIB. Kalau WIB di sini dengan rumus bahwa WIB sama dengan UT plus 7 ya. Kalau kita melihat membalik mencari nilai atau jam UT-nya, berarti UT sama dengan WIB min 7. Nah, WIB-nya berapa? WIB-nya 13, kemudian dikurangi dengan 7 sama dengan jam 6. Ya, 13 dikurangi 7 sama dengan 6. Nah, ketemulah ini. Ya, kita masukkan ada equation of time dan juga deklinasinya. Baik, langsung saja kita masuk ke rumus, yaitu T sama dengan buka kurung LMT. Ya, LMT ini adalah jam bidik ya, atau singkatan dari LMT adalah local mean time. Ya, local mean time atau jam di saat kita melakukan pengamatan begitu. Kemudian ditambah dengan E atau equation of time dikurangi dengan 12. 12 ini merupakan merpas atau meridian pas. Ya, meridian pas itu ya ketika meridian yang berada di atasnya pengamat begitu ya. Kurang lebih itu maksudnya adalah seperti itu, yaitu jam 12, merpas atau meridian pas. Kemudian kita kurangi dalam kurung BD atau bujur daerah ya, dikurangi dengan bujur tempat. Ya. Kemudian kita bagi dengan 15 dan kita tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan 15. Ini karena untuk membuat si nilai ini sebagai nilai yang mempunyai satuan waktu ya. Jadi kita langsung saja dengan mengalikannya ini dengan 15. Jadi begitu. Baik, kita langsung eksekusi saja ke dalam aplikasi kalkulatornya. Kita tadi sudah tahu nilai dari B dan juga azimut kiblat. Kita masukkan di sini. T sama dengan buka kurung LMT atau local mean time atau jam bidiknya yaitu jam 13.00. Nah, seperti ini. Kalau ada menit ada detiknya silakan ditambahkan. Tapi kalau menit dan detiknya itu 0 tidak perlu ditambahkan ya. Jadi untuk mempersingkat kita dalam melakukan perhitungan di kalkulator ini. Kita tambahkan dengan E atau equation of time, rata waktu ya, yaitu 0 tombol derajat ya, 0 jam 16 menit 23 detik. Kemudian kita kurangi dengan merpas atau meridian pas yaitu jam 12 dan kita kurangi juga dengan dalam kurung bujur daerah WIB adalah 105 derajat. Kemudian dikurangi dengan bujur tempat yaitu 110 derajat 24 menit. Kita tutup kurung. Kemudian ini kita bagi dengan 15 karena kita mau jadikan dalam satuan jam ya, maka harus dibagi dengan 15 terlebih dahulu. Kemudian kita tutup kurung ya, kita kali dengan 15. Ya, hasilnya ini kita kali dengan 15. Sama dengan hasilnya adalah T sama dengan 24 jam 29 menit 45 detik. Ya, ini adalah T atau sudut waktu ya. Jadi teman-teman perlu kita ingat di sini bahwa sudut waktu itu ada yang nilainya positif, ada yang nilainya negatif. Kapan sudut waktu itu bernilai positif? Yaitu setelah kulminasi atas ya, setelah kulminasi atas atau tengah siang begitu, ketika matahari berada tepat di kepala kita sampai di tengah malam ya, atau kulminasi bawah ya. Gampangnya kita menyebutnya dengan AM dan PM itu ya kalau di dalam bahasa Inggris. Tetapi sebetulnya tidak tepat ya, tidak persis tepat di jam 12 WIB atau UT begitu. Tetapi untuk memudahkan kita membaginya begitu. Nah, itu adalah nilai sudut waktu positif. Dan nilai negatifnya mulai dari kulminasi bawah yaitu tengah malam itu jam 00 sampai dengan kulminasi atas atau jam kurang lebih kalau kulminasi atas sekitar setengah 12 ya di waktu WIB-nya. Jadi begitu teman-teman, itu adalah nilai sudut waktu yang bernilai negatif. Nah, karena pengukuran kita
berada di waktu setelah kulminasi, ya, antara setelah kulminasi atas sampai kulminasi bawah, maka nilai dari sudut waktu ini harusnya bernilai positif. Ternyata betul, kita sudah buktikan bahwa T yang kita hitung ini bernilai positif. Jadi gitu ya. Itu perlu kita ingat juga. Kalau ini nilai T-nya bernilai negatif, maka kita harus mengkoreksi lagi. Berarti ada beberapa perhitungan yang salah ataupun data hitung yang kita maksudkan salah. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut. Setelah menghitung T, kemudian kita akan menghitung arah matahari. Ya, menghitung arah matahari. Yang mana T tadi sudah kita dapat, kemudian equation of time kita sudah dapat di data sebelumnya, kemudian deklinasi matahari kita juga sudah dapat ya teman-teman di data empiris. Yang selanjutnya kita nanti akan menghitung arah matahari. Rumusnya adalah cos tan AM atau arah matahari sama dengan tan deklinasi dikali cos lintang tempat dibagi sin sudut waktu atau T dikurangi sin lintang tempat dibagi tan T sudut waktu ya. Nah, karena kotan ini berada di ruas sebelah kiri, maka kita perlu memindahkan kotan ini ke ruas sebelah kanan. Ya, sehingga nilai dari arah matahari ini kita dapatkan dengan cara kita menekan tombol shift tan ya. Tuh, kemudian buka kurung. Teman-teman perhatikan layar yang sebelah kanan ya. Kita ulang shift tan, kemudian buka kurung tan deklinasi. Dan deklinasinya tadi min 13 derajat 52 menit 24 detik. Oke. Kita kali dengan cos lintang tempat. Lintang tempatnya tadi min 7 ya. Min 7. Ingat di dalam data saya tidak menyantumkan min 7 atau plus 7 atau berapapun itu nilainya, yang muncul adalah nilai positif. Tetapi teman-teman sekali lagi ingat bahwa nilai lintang itu akan punya dua nilai, yaitu positif dan negatif. Positif ketika berada di lintang utara dan negatif berada di lintang selatan. Nah, untuk Semarang ini kita contohkan yaitu berada di lintang selatan dengan kode LS ya di belakangnya. Ya, jangan terkecoh dengan data itu. Lintang tempat Semarang adalah lintang selatan, gitu ya. Selanjutnya kita bagi dengan sin T. Ya, T tadi didapat 24 derajat 24 jam ya, 29 menit 45 detik. Oke. Kemudian kita kurangi dengan sin lintang tempat. Lintang tempatnya tadi min 7. Oke. Kita bagi dengan tan T. T-nya 24 jam 29 menit 45 detik. Kita tutup kurung, diakhiri dengan X min 1, kemudian sama dengan, dan akhiri dengan tombol derajat. Kita dapat min 72 derajat 3 menit 36,24 detik. Ya, sama ya teman-teman. Arah mataharinya bernilai negatif ya. Arah mataharinya bernilai negatif. Negatif 72 derajat 3 menit 36,24 detik. Ya. Yang mana ketika arah matahari ini bernilai negatif, maka matahari ini berada di sebelah selatan gitu ya teman-teman ya. Baik, kita lanjut untuk menghitung azimut matahari. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung azimut matahari. Teman-teman sudah mendapatkan nilai dari arah matahari itu tadi, ya. Kita melihat ketentuannya, ya. Kita melihat ketentuannya. Di sini di kuadran 1, ya. Di kuadran 1 itu ketentuannya adalah deklinasi dari deklinasi mataharinya itu plus dan atau berada di utara ya, dan sebelum kulminasi. Ya, sebelum kulminasi. Apakah memenuhi? Ternyata tidak. Deklinasinya negatif dan setelah kulminasi karena jam 1 ya. Oke. Kita coba langsung ke yang kedua, juga tidak memenuhi ya. Di kuadran 2 tidak memenuhi, dan yang memenuhi adalah di kuadran 3. Deklinasinya negatif ya. Tadi negatif 13 ya deklinasinya. Kemudian waktu bidiknya atau LMT-nya yaitu jam 13 setelah kulminasi. Nah, jadi yang memenuhi adalah ketentuan yang ketiga atau di kuadran 3, yaitu berada di posisi selatan dan barat. Ya, selatan barat. Nah, dengan ketentuan yaitu 180 ditambah dengan harga mutlak arah matahari. Ya,
harga mutlak arah matahari. Kalau arah mataharinya itu bernilai negatif, maka di sini harus dipositifkan ya teman-teman. Berarti 180 ditambah 72 derajat 3 menit 36,24 detik. Hasilnya 252 derajat 3 menit 36,24 detik. Jadi itu ya. Oke, di kalkulator ini, di kalkulator yang scientific yang Real Max Free ini tidak ada fitur untuk ABS ya. Jadi teman-teman, kalau ABS itu adalah absolut atau harga mutlak. Kalau teman-teman ingin menjadikannya nilai yang sudah ada di monitor itu sebagai nilai positif, maka teman-teman tinggal mengalihkan saja dengan min 1. Dikalikan saja dengan min 1. Ya, kalikan min 1. Maka hasilnya akan positif ya teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Baru nanti kita tambahkan dengan 180. Ya, hasilnya sama ya. 252 derajat 3 menit 36,24 detik. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu dari beda azimut atau selisih antara azimut kiblat dan azimut matahari, maka kita nanti bisa menghitungnya. Ya, selisih dari ketika sudah menemukan azimut kiblat, kemudian kita juga sudah menghitung azimut matahari, maka azimut kiblat dikurangi dengan azimut matahari, ya, kita kurangkan, hasilnya adalah 42 derajat 26 menit 55,68 detik. Kita coba ya teman-teman. 294 derajat kita ambil dari azimut kiblat di slide sebelumnya, 30 menit 31,92 detik dikurangi dengan 252 derajat 3 menit 36,24 detik sama dengan diderajatkan sama ya teman-teman, 42 derajat 26 menit 55,68 detik. Nah, beda azimut ini teman-teman yang nanti akan kita gunakan sebagai acuan atau arah memutar dari perangkat yang kita gunakan. Nah, untuk perangkat yang kita gunakan bisa menggunakan teodolit, bisa menggunakan istiwa ain, dan juga bisa menggunakan musalasah kiblat juga sama penggunaannya gitu ya. Nah, ini teman-teman bentuk dari teodolit dan juga istiwa ain, yang mana untuk pengaplikasiannya akan kita jelaskan pada lain kesempatan ya. Nanti kita buat video tersendiri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.